Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Kembali saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu, Tuhan yang sudah memampukan dan menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada kisah tentang seorang pemuda yang diberikan tanah yang begitu luas oleh kakeknya. Tapi tanah yang luas itu berlokasi jauh dari tempatnya tinggal, dan itu membuatnya malas untuk mengusahakan. Tanah itu penuh dengan semak duri, dan meskipun subur, tapi tidak ada pohon yang ditanam di atas tanah itu. Selama hidupnya, ia membiarkan tanah itu begitu saja, tidak mengolahnya dan tidak mengusahakannya. Ia menghabiskan waktu umur hidupnya hingga usia senja. Pada saat itulah ia mulai menyadari akan keberadaan tanah tersebut dan berusaha mencari tahu apa yang bisa dikerjakan. Oleh bantuan dari beberapa orang, ia akhirnya menjadikan tanah warisan kakeknya itu sebagai kawasan perkebunan. Hampir saja ia menyia-nyiakan tanah pemberian itu karena sikapnya yang tidak mau berjuang dan berusaha. Ada sedikit penyesalan dalam hatinya, mengapa tidak sejak dulu ia mengusahakan tanah tersebut. Dalam Yosua 6 ayat 2 ini, Tuhan berfirman kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yeriko adalah sebuah kota yang harus dihadapi oleh bangsa Israel saat mereka memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kota ini terkenal akan temboknya yang kuat dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Namun Tuhan berjanji untuk menyerahkan Yeriko kepada Yosua dan bangsa Israel. Pernyataan Tuhan bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko kedengarannya enak di telinga. Tapi ini tidak terjadi begitu saja. Sebab Yosua perlu melakukan apa yang menjadi bagian tanggung jawabnya. Ia harus mengelilingi kota itu dan juga harus berjuang menghadapi orang-orang yang ada di sana. Seringkali saudara, untuk menerima janji Tuhan, kita perlu melakukan sesuatu. Kita perlu berjuang, kita perlu berusaha, dan kita perlu melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mengalami janjinya. Tidak jarang kita harus menghadapi tantangan, kesulitan dan halangan yang seolah tidak bisa kita taklukkan untuk menerima janji Tuhan. Seperti Yosua, kita mungkin diperhadapkan pada tembok-tembok yang kuat dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dalam bentuk yang berbeda di konteks kehidupan kita. Seperti misalnya kita hadapi masalah dalam keuangan, masalah dalam kesehatan, dalam keluarga atau pekerjaan, masalah dalam studi, dalam pelayanan dan dalam berbagai hal lainnya. Tapi pesan dari ayat ini mengajarkan kita untuk mempercayai janji Tuhan dan menerima dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita untuk menghadapi tantangan hidup ini sendirian. Dia adalah Allah yang setia, yang berjanji untuk berjalan bersama dengan kita di sepanjang perjalanan hidup ini. Ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, Ia memberikan kepastian bahwa Yeriko dan pahlawan-pahlawannya akan diserahkan ke tangan Yosua. Demikian pula Tuhan ingin memberikan kita kepastian bahwa Tuhan akan menyertai kita dan memberikan apa yang sudah Ia janjikan lewat firman-Nya. Adalah penting bagi kita
untuk menerima dengan iman apa yang Tuhan janjikan. Terkadang kita meragukan janjinya karena kita melihat masalah, kita melihat kemampuan diri kita merasa takut menghadapi tantangan yang ada, atau kita merasa malas untuk mengerjakan bagian kita. Kita malas untuk berjuang, malas untuk mengusahakan. Mari sadari, Tuhan memanggil kita untuk memiliki iman yang kuat di dalam Dia. Dan iman itu perlu disertai dengan upaya, perlu disertai dengan perjuangan yang sejalan dengan janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara kita yang saat ini setengah percaya pada janji Tuhan? Mari percaya sepenuh hati. Adakah kita saat ini ragu dalam melangkah, takut berjuang, dan tidak mau melakukan bagian kita? Kita malas-malasan. Mari saudara, Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu, talenta, dan banyak hal lainnya. Tuhan menyediakan janji berkat-Nya bagi kita. Mari ambil peran aktif untuk mengerjakan apa yang perlu kita lakukan untuk mengalami janji-janji Tuhan. Tuhan pasti menggenapi apa yang Ia janjikan atas kita, asalkan kita percaya dan bertindak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadari bahwa apa yang Tuhan janjikan perlu kami imani dan perlu kami responi dengan suatu tindakan yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami mengalami penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk mengerti akan kehendak Tuhan dan bertindak untuk mengalami janji-janji Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan bekerja menjamah setiap kami, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan, kami alami mujizat Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berkatilah umat-umat-Mu, dan berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.